Dari manakah datangnya orang mulia? Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Ananda Thera. Suatu hari, sang Thera sedang duduk di dalam kamar siang harinya. Ia berpikir, sang guru telah memberitahukan kami tentang gajah-gajah, kuda-kuda, dan sapi jantan keturunan murni. Gajah mulia, kata beliau, dibiakkan dari keturunan Candanta maupun Uposatha. Kuda mulia dibiakkan dari keturunan Walahaka. Sang raja kuda dan sapi jantan mulia berasal dari daerah Dekan. Tetapi orang-orang mulia yang kini selalu dipuja, dari manakah datangnya mereka? Ia pergi menemui sang guru, memberi salam hormat kepada beliau, dan menanyakan masalah ini kepada beliau. Sang guru berkata, Ananda, para orang mulia tidak dilahirkan di semua tempat, namun di wilayah India Tengah, Majjhima Desa, yang memiliki panjang 300 yojana dan keliling 900 yojana. Di sanalah mereka dilahirkan. Akan tetapi, mereka tidak dilahirkan di keluarga sembarangan, melainkan hanya dilahirkan di sebuah keluarga dan beberapa keluarga kasta kesatria dan brahmana. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Tidaklah mudah untuk dapat menemukan orang mulia. Tidak di semua tempat orang seperti ini dilahirkan. Dimanapun orang yang teguh ini dilahirkan, maka keluarga tempat ia dilahirkan akan berbahagia. Hal apa yang paling menyenangkan di dunia ini? Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Jetavana tentang sekelompok bhikkhu. Suatu hari, 500 bhikkhu yang sedang duduk di dalam balai kerajaan memulai pembicaraan berikut. Para bhikkhu, hal apakah yang paling menyenangkan di dunia ini? Beberapa bhikkhu berkata, tidak ada hal lain yang lebih menyenangkan selain menjadi seorang penguasa. Bhikkhu lainnya berkata, tidak ada hal lain yang lebih menyenangkan selain perasaan cinta. Bhikkhu lain juga berkata, tidak ada hal lain yang lebih menyenangkan selain memakan nasi, daging, dan sebagainya. Sang guru menghampiri mereka yang sedang duduk dan bertanya kepada mereka, para bhikkhu, apakah yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk di sini? Ketika mereka memberitahukan beliau menjawab, para bhikkhu, apa yang kalian katakan? Semua hal yang menyenangkan yang kalian bicarakan adalah milik roda penderitaan. Sedangkan kemunculan seorang Buddha di dunia ini, mendengarkan khotbah Dhamma dan menjadi anggota sangga yang damai dan tenang, hanya ini semua yang dapat dikatakan sebagai hal yang menyenangkan. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. Sungguh menyenangkan kemunculan para Buddha, sungguh menyenangkan mendengarkan khotbah Dhamma, sungguh menyenangkan kedamaian dan persatuan sangga, sungguh menyenangkan bagi mereka yang hidup dalam keheningan. Menghormati yang pantas dihormati. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang melakukan sebuah perjalanan tentang stupa emas Buddha Kassapa. Suatu hari sang Tathagata berangkat dari Savatthi
didampingi oleh para bikhu dengan rombongan besar dan menuju ke Benares. Dalam perjalanan menuju ke sana, beliau mendatangi sebuah stupa yang terletak di desa Todea. Sang Sugata duduk di sana, memanggil Ananda, sang penjaga dhamma, dan memerintahkan dirinya untuk memanggil seorang Brahmana yang sedang mengerjakan ladang di tempat itu. Sewaktu Brahmana itu datang, ia tidak memberikan penghormatan kepada sang Tathagata, tetapi malah memberikan penghormatan kepada stupa tersebut. Setelah itu, ia berdiri di hadapan sang guru. Sang Sugata berkata, "Bagaimana tanggapan kamu mengenai tempat ini, Brahmana?" Brahmana menjawab, "Stupa ini telah ada dalam kurun waktu beberapa generasi, dan itulah sebabnya saya memberikan penghormatan untuk stupa ini, Bhikkhu Gotama." Kemudian sang Sugata memuji dirinya dengan berkata, "Kamu telah melakukan hal yang benar dengan memberikan penghormatan kepada stupa ini, Brahmana." Ketika para bikhu mendengarnya, mereka merasa heran dan berkata, "Mengapa Sang Bhagawa memujinya seperti ini?" Maka untuk menghilangkan keraguan mereka, Sang Tathagata melafalkan Gati Kara Sutanta dalam Majjhima Nikaya. Kemudian dengan kesaktian adidaya, beliau menciptakan sebuah gunung emas, sebuah duplikat stupa emas Buddha Kassapa setinggi 1 yojana. Lalu dengan menunjuk kepada para siswanya yang jumlahnya sangat banyak, beliau berkata, "Brahmana, sangat baik bila memberikan penghormatan kepada orang yang pantas dihormati seperti ini." Kemudian dalam Mahaparinibbana Sutta, beliau menjelaskan bahwa para Buddha dan 4 makhluk lainnya pantas untuk dibuatkan stupa. Lalu beliau menjelaskan 3 jenis stupa secara terperinci. Stupa yang berisikan relik badan jasmani, stupa yang berisikan relik penghormatan, dan stupa untuk barang pakai ataupun barang kenangan. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait-bait berikut. Ia yang menghormati orang yang pantas untuk dihormati, baik para Buddha maupun para siswa mereka. Mereka telah melewati rintangan dan telah menyeberangi lautan penderitaan. Ia yang menghormati orang yang telah menemukan Nibbana, dan kepada mereka yang tidak lagi memiliki rasa takut, jasa kebajikannya tak dapat diukur oleh siapapun. Pada akhir penyampaian khotbah ini, Brahmana tersebut mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Selama 7 hari, stupa emas yang memiliki tinggi 1 yojana itu terbang melayang di udara. Khalayak ramai berkumpul. Mereka memberikan penghormatan kepada stupa itu dengan cara yang sama selama 7 hari. Pada saat itu, para penganut pandangan salah mengalami perpecahan. Dengan kesaktian adidaya, Sang Buddha mengembalikan stupa itu ke tempat semula. Dan di tempat itu pada saat itu juga muncul sebuah stupa batu yang berukuran besar. 84.000 makhluk hidup mencapai pemahaman Dhamma. Perselisihan para bikhu. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di antara para kaum Sakya tentang berakhirnya perselisihan para kerabatnya. Kisah ini bermula dari para kaum Sakya dan para kaum Kolya yang membuat batas di sungai Rohini dengan membangun sebuah bendungan di antara kota Kapilawathu dan kota Kolya dan bercocok tanam di kedua sisi sungai. Pada bulan Jetha mula, hasil panen mulai berjatuhan, sehingga para pekerja yang dipekerjakan oleh para penduduk dari kedua kota mulai berkumpul. Para penduduk kota Kolya berkata,
Jika air dialirkan menuju kedua sisi sungai, maka air ini tidak akan mencukupi kebutuhan kalian dan juga kebutuhan kami. Namun hasil panen kita akan menjadi matang dengan sekali pengairan. Oleh karena itu, biarlah kami yang menggunakan air ini." Para kaum Sakya menjawab, "Setelah kalian mengisi lumbung kalian, kami tidak lagi berpikiran untuk mengambil emas merah, jamrud, uang logam, keranjang dan karung, pergi dari rumah ke rumah mencari belas kasihan dari kalian. Hasil panen kami juga akan matang dengan sekali pengairan. Oleh karena itu, biarlah kami yang menggunakan air ini. Kami tidak akan memberikannya kepada kalian. Kami juga tidak akan memberikannya kepada kalian." Setelah terjadi perdebatan sengit, seseorang berdiri dan menampar seorang lainnya. Masalah ini bertambah pelik dengan adanya saling menghina di antara kedua keluarga bangsawan tersebut. Para pekerja yang dipekerjakan oleh para kaum Kolya berkata, "Wahai kalian para penduduk kota Kapilawathu, bawalah anak-anak kalian dan pergi ke tempat kalian sendiri. Apakah kami harus terluka hanya karena gajah, kuda, perisai, dan senjata dari para anjing dan serigala yang menikahi saudara perempuan mereka sendiri?" Para pekerja yang dipekerjakan kaum Sakya menjawab, "Dasar kalian semua penderita kusta, bawa anak-anak kalian dan pergi ke tempat kalian sendiri. Apakah kami harus terluka hanya karena gajah, kuda, perisai, dan senjata dari para gelandangan yang hidup di bawah pohon jujuba seperti para binatang?" Kedua kubu pekerja pergi melaporkan perselisihan ini kepada para pembantu yang memberi mereka pekerjaan. Dan para pembantu melaporkan masalah ini kepada para keluarga bangsawan. Kemudian para kaum Sakya keluar untuk berperang dan berteriak, "Kami akan menunjukkan kekuatan dan kehebatan yang dimiliki oleh orang-orang yang menikahi saudara perempuan mereka sendiri." Para kaum Kolya juga keluar untuk berperang dan berteriak, "Kami akan menunjukkan kekuatan dan kehebatan yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di bawah pohon jujube." Sewaktu sang guru mengamati keadaan dunia di saat subuh dan melihat para kerabatnya, beliau pun berpikir, "Jika saya tidak menemui mereka, orang-orang ini akan saling membunuh. Saya harus pergi menemui mereka." Kemudian beliau sendirian terbang melesat di udara menuju tempat para kerabatnya sedang berkumpul dan duduk bersila melayang di udara di tengah sungai Rohini. Ketika para kerabat sang guru melihat sang guru, mereka membuang semua senjata mereka dan memberikan penghormatan kepada beliau. Sang guru berkata kepada para kerabatnya, "Apa yang sedang kalian ributkan, Paduka?" "Kami tidak tahu, Bante." "Lalu siapakah yang mengetahuinya?" "Panglima pasukan kerajaan mungkin mengetahuinya." Panglima pasukan kerajaan berkata, "Raja muda mungkin mengetahuinya." Demikianlah sang guru memberikan satu demi satu pertanyaan kepada semua pekerja. Para pekerja menjawab, "Kami berselisih karena air, Bante." Lalu sang guru bertanya kepada raja, "Seberapa berharganya air itu, Paduka?" "Sangat sedikit, Bante." "Seberapa berharganya para kesatria, Paduka?" "Para kesatria sangatlah berharga, Bante." "Sangat tidak pantas bila hanya karena sedikit air, kalian para kesatria yang sangat berharga harus saling menghancurkan." Mereka pun terdiam. Kemudian sang guru berpesan kepada mereka dan berkata, "Para raja, mengapa kalian bertindak seperti ini? Jika saya tidak datang hari ini, maka kalian akan berlumuran darah. Kalian telah bertindak sangat tidak pantas. Kalian hidup dengan saling bermusuhan, menuruti 5 jenis kebencian. Saya hidup dengan bebas dari kebencian. Kalian hidup dengan dipengaruhi oleh keinginan jahat. Saya hidup dengan bebas dari penyakit.
kalian hidup dengan mengejar 5 jenis kenikmatan indrawi. Saya hidup dengan bebas dari mengejar segalanya. Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait-bait berikut. Oh, marilah kita hidup dengan berbahagia, bebas dari kebencian di antara orang-orang yang membenci. Di antara orang-orang yang membenci, marilah kita hidup dengan bebas dari kebencian. Oh, marilah kita hidup dengan berbahagia, bebas dari penyakit di antara orang-orang yang berpenyakit. Di antara orang-orang yang berpenyakit, marilah kita hidup dengan bebas dari penyakit. Oh, marilah kita hidup dengan berbahagia, bebas dari nafsu keinginan. Di antara orang-orang yang memiliki nafsu keinginan, di antara orang-orang yang memiliki nafsu keinginan, marilah kita hidup dengan bebas dari nafsu keinginan. Mara menguasai penduduk desa. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di pemukiman para Brahmana di desa Pancasala tentang Mara. Suatu hari sang guru merasa bahwa 500 gadis memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dan oleh karena itu beliau pergi berdiam di dekat desa ini. Pada suatu hari, saat pesta digelar, para gadis itu pergi ke sungai dan mandi. Dan setelah itu mereka merias diri dengan berbagai perhiasan dan permata, lalu pergi menuju desa. Kemudian sang guru juga memasuki desa itu dan pergi berkeliling untuk berpindah patah. Mara merasuki tubuh semua penduduk desa, sehingga sang guru tidak menerima sesendok pun nasi. Sewaktu sang guru pergi dari desa itu dengan patah yang masih bersih seperti baru dicuci, Mara berdiri di gerbang desa itu dan berkata kepada beliau, "Bikhu, Anda tidak mendapatkan sedikit pun derma?" "Wahai jelmaan Mara, mengapa engkau membuat saya tidak mendapatkan derma?" "Baiklah Bhante, kembalilah masuk desa." Seperti yang dikatakan bahwa pikiran ini muncul dalam benak Mara. Jika ia kembali masuk ke dalam desa, saya akan merasuki tubuh semua penduduk desa dan membuat mereka bertepuk tangan di depan mukanya, tertawa di depan mukanya, dan memperolok dirinya. Pada saat itu, para gadis tersebut tiba di gerbang desa, dan setelah melihat sang guru, mereka memberikan penghormatan kepada beliau dan berdiri dengan penuh hormat di satu sisi. Kemudian Mara berkata kepada sang guru, "Bhante, setelah melihat bahwa Anda tidak mendapatkan sebutir pun makanan, Anda pasti menderita kelaparan." Sang guru menjawab, "Wahai jelmaan Mara, meskipun hari ini kami tidak menerima derma apapun, kami masih akan menghabiskan hari ini dengan kebahagiaan, seperti Maha Brahma di alam Abhasara." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut. "Oh, marilah kita hidup dengan berbahagia. Kami yang tidak memiliki apa-apa, mari kita hidup dengan makanan kebahagiaan, seperti para dewa di alam Abhasara."